Anggara Pranata selalu dikenal sebagai lelaki yang hidup di balik tirai kemewahan. Di usia 38 tahun, ia telah meraih apa yang banyak orang hanya mampu impikan. Ia bukan sekadar kaya, tetapi mapan dalam arti sesungguhnya. Di atas tanah seluas 1.000 meter persegi di jantung Jakarta, berdiri rumahnya yang anggun dengan arsitektur modern minimalis. Dinding kaca raksasa menjadi jendelanya, menghadap pada taman yang penuh pohon bambu dan batu alam. Meski demikian, dunia jarang mengenalinya. Nama Anggara tak pernah menjadi buah bibir media. Ia bukan tipe orang yang gemar tampil dalam pesta, wawancara, atau sampul majalah. Sosoknya lebih suka menyelinap dalam ketenangan, membiarkan angka-angka di layar saham dan bisnis propertinya bekerja. Sementara, ia menikmati kesunyian malam dengan secangkir teh hangat di beranda. Namun di balik kesunyian itu, kehidupan terkadang menyimpan kejutan yang tak pernah ia duga. Suatu pagi saat cahaya matahari menembus jendela kamar kerjanya, Anggara membuka laptop untuk membaca laporan keuangan. Jari-jarinya luwes menari di atas papan ketik. Namun, sesuatu terasa janggal. Huruf-huruf di layar tidak setajam biasanya. Angka-angka yang biasa terlihat jelas kini kabur, seolah ditutupi oleh embun yang membandal. Ia mengerjapkan mata berulang kali, mengecuk dengan lembut, namun kabut itu tak juga pergi. Mungkin karena kurang tidur, batinnya. Malam sebelumnya ia memang begadang menuntaskan laporan investasi luar negeri. Hari itu ia mengabaikan keanehan itu. Tetapi semakin hari, kabut semakin menebal. Pemandangan di luar jendela rumahnya, yang biasanya ia nikmati tiap sore, perlahan menjadi buram. Pohon bambu di taman seolah hanya bayangan samar, dan cahaya lampu kota Jakarta di malam hari terlihat seperti lukisan air mata yang sengaja dikaburkan kuas. Namun yang paling mengusik pikirannya adalah kenyataan bahwa ia tidak merasa sakit. Tidak ada nyeri, tidak ada rasa perih, bahkan tidak ada keluhan lain kecuali penglihatan yang semakin meredup. Ketika kabut itu mulai mengganggu aktivitas hariannya, terutama saat ia kesulitan membaca angka-angka dalam kontrak bisnis, Anggara memutuskan untuk menemui seorang dokter mata ternama di Jakarta. Rumah sakit swasta itu terkenal sebagai tempat para pejabat dan orang berduit mencari perawatan. Sore itu, Anggara duduk di ruang tunggu yang harum oleh aromaterapi. Kursi kulit hitam berjajar rapi dan layar televisi menayangkan iklan layanan kesehatan mata dengan wajah aktor terkenal. Anggara menunggu dengan hati yang berdebar. Namanya dipanggil. Ia masuk ke ruang pemeriksaan yang penuh alat modern. Sang dokter, lelaki paruh badai dengan jas putih mengkilau, menyambutnya dengan senyum tipis. Pemeriksaan dilakukan cepat. Sinar terang diarahkan ke mata Anggara, lalu beberapa alat dipasangkan untuk melihat kondisi retina. Tak lama, dokter itu meletakkan alatnya dan berkata dengan nada serius, "Pak Anggara, kondisi mata Anda sangat parah. Retinanya sudah rusak. Jika tidak segera dioperasi, saya khawatir dalam waktu dekat, penglihatan Anda akan hilang total. Hampir buta." Dada Anggara bergemuruh. Kata-kata itu bagai palu yang memukul kepalanya. "Hampir buta?" gumamnya lirih. "Iya," jawab dokter singkat. "Satu-satunya jalan adalah operasi transplantasi kornea. Harus dilakukan segera. Jangan menunggu. Besok bisa saja sudah terlambat." Anggara terdiam. Ia mencoba memahami kalimat itu. Dalam pikirannya, logika sederhana terus bertanya, "Mengapa aku tak merasa sakit? Mengapa tanpa gejala lain, tiba-tiba divonis hampir buta?" Namun, sang dokter tampak terburu-buru. Ia menyodorkan brosur operasi lengkap dengan rincian biaya. Angka yang tertera membuat Anggara kaget. 40 juta rupiah. "Segera buat keputusan, Pak," ujar dokter itu dingin, seolah menutup ruang diskusi. Anggara meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Ia berjalan melewati koridor rumah sakit yang megah, tapi hatinya kosong. Dunia di sekitarnya tetap kabur. Bahkan wajah orang-orang yang berseliweran hanya tampak seperti bayangan samar. Malam itu, di beranda rumahnya, Anggara duduk sendiri. Di hadapannya, taman bambu tampak gelap dan buram.
Lampu kota Jakarta di kejauhan terlihat seperti lukisan air mata yang sengaja dikaburkan kuas. Ia memegang cangkir tehnya erat-erat, lalu berbisik lirih. Apakah ini akhir dari penglihatan? Apakah aku benar-benar akan kehilangan dunia? Kabut dalam matanya seolah merembas ke dalam hatinya. Ia yang selama ini merasa kuat, kini untuk pertama kalinya merasa rapuh. Dan di balik kerapuhan itu, sebuah pertanyaan muncul. Benarkah aku sakit? Atau ada sesuatu yang tak beres dengan vonis itu? Sebuah teka-teki yang kelak akan membawanya ke perjalanan panjang, jauh melintasi batas negeri. Malam di Jakarta terasa panjang bagi Anggara. Setelah vonis dokter yang dingin itu, ia berbaring di ranjang empuknya, namun tidur tak kunjung datang. Layar ponselnya menyala berulang kali, entah karena ia membuka dan menutupnya tanpa arah. Pandangannya masih kabur. Huruf-huruf pada layar ponsel tampak seperti benang-benang tipis yang nyaris putus. Ia mencoba menutup mata, berharap kabut itu hanyalah mimpi. Namun semakin ia memejam, semakin jelas bayangan dokter berjas putih yang berkata, "Retina Anda rusak parah, hampir buta." Kata-kata itu seperti gema yang menolak hilang. Di tengah malam yang sunyi, ingatannya terlempar pada seorang sahabat lama, Dr. Farhan. Mereka pernah duduk sebangku di SMA, menghabiskan masa remaja dengan mimpi-mimpi besar. Anggara menempuh jalan bisnis, sementara Farhan menempuh jalan ilmu kedokteran. Bertahun-tahun kemudian, Farhan memilih berkarir di Malaysia menjadi spesialis mata di sebuah rumah sakit ternama di Kuala Lumpur. Tanpa pikir panjang, Anggara mengetik pesan pendek. "Farhan, mataku kabur. Dokter di Jakarta bilang aku harus operasi transplantasi kornea. Katanya parah sekali. Biayanya mahal. Aku takut, Farhan. Apa aku bisa konsultasi denganmu?" Tak lama, tanda centang biru muncul. Balasan singkat namun hangat terpampang di layar. "Datanglah Anggara, jangan ambil keputusan terburu-buru. Banyak pasien di Indonesia yang divonis operasi, padahal tidak perlu. Kau butuh pemeriksaan menyeluruh, bukan vonis tergesa. Aku akan membantumu." Anggara menarik napas panjang. Ada secerah harapan, meski matanya masih berkabut. Ia menutup ponselnya, lalu menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bintang-bintang samar terlihat, namun cukup untuk menyalakan tekad. Esok harinya, ia memesan tiket pesawat menuju Kuala Lumpur. Perjalanan itu terasa berbeda. Biasanya Anggara menikmati terbang dengan tenang, membaca majalah atau menatap awan di luar jendela. Namun kali ini, semua tampak kabur. Sayap pesawat hanyalah garis samar. Orang-orang di sekitarnya seperti bayangan tanpa wajah. Dalam kabut itu, ia mendengar suara pramugari yang ramah, ia merasakan getaran mesin pesawat, dan ia tahu dirinya sedang meninggalkan tanah air dengan sejuta pertanyaan. Apakah benar aku sakit parah? Atau hanya permainan dari dunia medis yang penuh kepentingan? Sesampainya di Kuala Lumpur, udara terasa berbeda. Angin sore menyapu wajahnya lembut. Bandara yang megah itu dipenuhi orang lalu lalang, namun semua tampak asing. Beruntung, Dr. Farhan sudah menunggunya di pintu kedatangan. "Anggara," seru Farhan, sambil menepuk bahunya. Senyumnya tulus, tatapannya menenangkan. Anggara hanya bisa membalas dengan senyum tipis. "Mataku, Farhan, aku takut sekali." "Tenang, kita periksa dulu. Jangan percaya begitu saja pada kata-kata yang menakut-nakuti. Ilmu medis bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal hati nurani," jawab Farhan lembut. Rumah sakit tempat Farhan bekerja berdiri megah, namun tidak terasa menekan. Lobi dipenuhi cahaya alami, bunga segar di sudut ruangan dan aroma bersih yang menenangkan. Tidak ada poster operasi yang mengintimidasi, tidak ada wajah dokter yang tergesa-gesa. Anggara duduk di kursi tunggu. Seorang perawat muda menghampiri, menyapanya dengan senyum lebar. "Tuan Anggara, silahkan ikut saya. Dr. Farhan sudah menunggu." Pemeriksaan berlangsung lama, penuh ketelitian.
Berbeda jauh dengan dokter di Jakarta yang hanya beberapa menit saja. Kali ini matanya diperiksa dengan alat yang beragam. Dokter-dokter lain juga turut melihat, berdiskusi, bahkan menjelaskan dengan bahasa sederhana yang bisa ia pahami. Tidak ada kalimat menakutkan, tidak ada vonis tergesa. Hanya ketenangan, kesabaran dan sikap ramah. Beberapa jam kemudian, Farhan mengajaknya duduk di ruang konsultasi. Wajah Farhan berseri seolah membawa kabar gembira. "Anggara," katanya perlahan, "mata ini tidak rusak parah. Tidak ada kebutaan. Kau hanya mengalami iritasi retina ringan, diperparah dengan kelelahan dan tekanan darah yang sempat naik. Semua bisa diatasi dengan terapi ringan, obat tetes, dan sedikit perubahan gaya hidup. Tidak perlu operasi." Anggara terdiam. Kata-kata itu seperti embun pagi yang jatuh di padang gersang. "Jadi, aku tidak buta?" Suaranya bergetar. "Tidak, sahabatku." Farhan tersenyum. "Dalam 2 minggu, kau akan melihat normal kembali." Air mata menitik tanpa ia sadari. Dunia yang kabur tiba-tiba terasa terang, bukan karena pandangannya pulih seketika, tapi karena hatinya dipenuhi harapan. Dalam hati ia berbisik, ternyata cahaya itu tidak pernah padam, hanya tertutup kabut yang salah nama. Kamar rawat sederhana di rumah sakit Kuala Lumpur itu dipenuhi cahaya lembut dari jendela besar. Tirai tipis bergoyang pelan, tersapu angin sore. Di luar, langit memerah, seolah senja menumpahkan darahnya ke bumi. Di dalam kamar itu, Anggara duduk termenung di tepi ranjang. Ia menatap bayangan samar dirinya di kaca jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa rapuh. Selama ini ia terbiasa berdiri kokoh di atas gemuruh bisnis, menandatangani kontrak miliaran tanpa gentar. Namun hari itu, ia menyadari betapa manusia, sesukses apapun, tetaplah makhluk rapuh di hadapan tipu daya. Dokter Farhan masuk dengan senyum hangat membawa hasil pemeriksaan terakhir. "Kondisimu stabil, Anggara. Obat ini akan menenangkan matamu. Beristirahatlah, jangan banyak menatap layar dulu." Anggara menerima obat itu, namun hatinya masih gelisah. "Farhan," katanya perlahan, "ada sesuatu yang menggangguku. Mengapa dokter di Jakarta menjatuhkan vonis begitu cepat? Mengapa ia berkata aku hampir buta, padahal kenyataannya tidak?" Farhan menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia menatap sahabatnya dengan mata jernih, penuh rasa iba. "Anggara, aku tidak ingin menjelekkan sesama dokter, tapi aku juga tidak bisa menutup mata dari kenyataan. Ada sebagian kecil tenaga medis yang terjebak dalam godaan. Mereka lebih mendengarkan bisikan keuntungan daripada sumpah yang mereka ucapkan. Pasien divonis seakan-akan sakit parah, lalu dipaksa menjalani operasi mahal yang sebenarnya tidak diperlukan." Kata-kata itu bagai pisau yang menoreh luka di hati Anggara. Ia merasakan kemarahan bercampur kekecewaan. Betapa mudahnya manusia memanfaatkan rasa takut orang lain demi keuntungan pribadi. Malam itu ia tidak bisa tidur. Lampu kamar dipadamkan, hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Anggara berbaring, namun pikirannya berkelana. Ia membayangkan ratusan pasien lain yang mungkin mengalami nasib sama. Orang miskin yang rela menjual harta demi operasi yang tak perlu. Orang tua yang meneteskan air mata karena tertipu vonis palsu. Keesokan harinya, ia membuat keputusan. Ia kembali ke Jakarta dengan niat yang berbeda, bukan hanya untuk melanjutkan pengobatan, tetapi untuk menyelidiki kebenaran di balik vonis yang hampir mencuri penglihatannya. Di Jakarta, Anggara bergerak dengan hati-hati. Ia tidak langsung muncul sebagai dirinya sendiri. Dengan bantuan seorang teman lama, ia menyamar sebagai pasien baru di rumah sakit yang sama. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja lusuh, dan kacamata tebal. Saat namanya dipanggil, ia masuk ke ruang praktik dokter yang dulu memvonisnya. Aroma ruangan sama, alat-alat modern berkilau, dan dokter itu masih dengan jas putihnya yang rapi. Pemeriksaan berlangsung singkat. Seperti dulu, sang dokter kembali berkata dengan nada serius,
Mata Anda rusak, harus segera operasi. Jika tidak, Anda bisa buta dalam waktu dekat. Hati Anggara berdegup kencang. Ia menahan diri agar tidak meledak. Dengan tenang, ia merekam percakapan itu menggunakan alat perekam kecil yang disembunyikan di sakunya. Setelah keluar dari ruang praktik, ia menatap koridor rumah sakit yang dingin. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena marah. Vonis palsu itu diulang seperti sebuah pola yang sudah dipelajari. Beberapa minggu kemudian, ia berhasil mengumpulkan bukti lain. Ada pasien lain yang menceritakan pengalaman serupa. Divonis harus operasi, padahal setelah berobat ke tempat lain, ternyata hanya sakit ringan. Semua mengarah pada satu hal, jaringan sindikat medis yang bekerja sama dengan pemasok alat operasi palsu. Mereka menipu pasien dengan diagnosis menakutkan, lalu memaksa operasi mahal, membagi keuntungan dengan pihak-pihak tertentu. Di malam yang sunyi, Anggara duduk sendirian di ruang kerjanya. Layar laptop di hadapannya menampilkan rekaman suara dokter yang memvonisnya. Ia mendengar ulang, kata demi kata, hingga hatinya terasa beku. Jika aku tidak ke Malaysia, mungkin aku sudah buta. Bukan karena penyakit, tapi karena tipu daya manusia. Gumamnya getir. Dan di tengah kabut pikirannya, satu tekad lahir. Ia tak akan membiarkan kebohongan ini terus berlangsung. Luka ini harus dibuka, meski menyakitkan. Sebab di balik luka yang tersembunyi, ada kebenaran yang menunggu untuk disuarakan. Pagi di Kuala Lumpur menyambut Anggara dengan kesejukan yang berbeda. Dari jendela rumah sakit, ia melihat burung-burung merpati berputar di langit biru. Sementara matahari muncul perlahan, membawa cahaya yang hangat. Kabut yang selama ini menutupi matanya mulai menipis berkat obat dan perawatan yang telaten. Dunia tampak kembali punya bentuk. Di kursi samping ranjang, Dr. Farhan datang membawa map hasil pemeriksaan lanjutan. Wajahnya tenang, berbeda jauh dari dokter yang dulu memvonis Anggara di Jakarta. Ia duduk dan membuka map itu, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas. Anggara, hasilnya jelas, tidak ada kerusakan permanen. Hanya iritasi retina ringan akibat kelelahan kronis. Kau terlalu sering menatap layar, tidur tidak teratur, dan jarang memberi mata waktu untuk beristirahat. Itu saja. Anggara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ada rasa lega yang tak bisa diucapkan. Air matanya merembes, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia mendengar vonis yang jujur. Farhan, kalau aku tidak kesini, mungkin aku sudah kehilangan harapan. Di Jakarta, mereka bilang aku hampir buta. Mereka ingin aku menjalani operasi puluhan juta rupiah, dan aku hampir percaya. Farhan menepuk bahunya. Sahabatku, bukan ilmu yang salah, tapi orang-orang yang menyalahgunakannya. Ilmu kedokteran lahir dari niat menyembuhkan, tapi ada yang menggunakannya sebagai alat untuk menguras kantong pasien. Kau beruntung masih punya keraguan dan memilih mencari kebenaran. Beberapa hari kemudian, Anggara menyerahkan semua bukti yang ia kumpulkan di Jakarta kepada Farhan. Rekaman suara dokter, kesaksian pasien lain, hingga catatan biaya operasi palsu. Farhan mendengarkan dengan seksama lalu menghela nafas panjang. Ini bukan hal kecil, Anggara, tapi rumah sakit kami bisa membantu. Kami punya kerjasama dengan lembaga internasional yang fokus pada integritas medis. Kasusmu bisa menjadi contoh bahwa kebenaran harus ditegakkan. Anggara merasa dadanya menghangat. Ia tak menyangka negeri yang dulu ia pandang hanya sebagai tetangga, kini justru menjadi tempat ia menemukan cahaya. Di Malaysia, ia bukan hanya mendapatkan pengobatan yang tepat, tetapi juga kejujuran dan rasa hormat sebagai manusia. Rumah sakit itu bahkan memutuskan untuk membebaskan seluruh biaya pengobatan Anggara melalui program solidaritas medis lintas negara. Tidak perlu bayar sepeser pun, kata Farhan. Yang kau butuhkan hanya istirahat dan doa. Anggara terdiam, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya ia berkata, betapa kontrasnya dunia ini. Di negeriku sendiri aku ditakut-takuti untuk kehilangan penglihatan. Tapi di negeri seberang,
Aku justru menemukan terang dan ketulusan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dengan disiplin, Anggara mengikuti semua anjuran dokter. Obat tetes yang digunakan teratur, istirahat cukup, serta mengurangi waktu menatap layar. Hasilnya perlahan terasa. Kabut di matanya semakin tipis. Huruf-huruf pada koran pagi mulai jelas, wajah perawat yang ramah terlihat terang, dan cahaya sore yang menembus jendela kamar kembali memantul indah. Sore itu ia duduk di taman rumah sakit. Di sekelilingnya, pasien lain bercengkrama dengan keluarga. Ia melihat seorang anak kecil memegang tangan ibunya, menatap penuh harap pada sang dokter yang lewat. Pemandangan sederhana itu membuat dada Anggara bergetar. Ia teringat, seandainya ia mengikuti kata dokter di Jakarta, mungkin ia sudah menjalani operasi yang tidak perlu. Mungkin matanya rusak sungguhan, dan mungkin harapan itu padam. Ia menunduk, lalu berbisik lirih. Terima kasih Malaysia. Kalian bukan hanya menyembuhkan mataku, tapi juga menyelamatkan nuraniku. Malamnya Farhan menemani Anggara di balkon rumah sakit. Dari sana terlihat lampu-lampu kota Kuala Lumpur berkilauan. Menara Petronas berdiri gagah, seperti dua lentera yang menyala di tengah malam. Menjelang pulang, ia bertemu dengan pasien lain dengan keluhan yang sama. Pria itu bercerita, dulu ia diperiksa di suatu klinik di Jakarta. Periksa raut sampai mereka bilang, kamu harus jalanin operasi. Ia terbang ke Malaysia dan Farhan memeriksanya lagi. Farhan bilang ini hanya masalah otak. Korang percaya? Ia mendengarnya dan turut serta mengamini. Ia tahu kisah itu benar. Malam itu ia melihat seorang pasien memberikan selembar dolar yang dilipat kepada Farhan. Farhan menolaknya, mengembalikan uang itu lalu menjelaskan dengan bahasa Malaysia yang halus bahwa misi medis bukanlah tempat untuk mencari keuntungan. Mereka hanya ingin menyembuhkan dan membantu sesama. Anggara merasa malu dan bersyukur pada saat yang bersamaan. Malam itu Farhan memajak Anggara ke balkon rumah sakit. Dari sana terlihat lampu-lampu kota Kuala Lumpur berkilauan. Menara Petronas berdiri gagah seperti dua lentera yang menyala di tengah malam. Lihatlah Anggara, kata Farhan sambil menunjuk ke langit. Cahaya tidak pernah benar-benar hilang. Kadang hanya tertutup awan. Kau hanya perlu sabar menunggu sampai awan itu pergi. Anggara tersenyum tipis. Kau benar, Farhan. Mataku mungkin kabur beberapa waktu, tapi hatiku sekarang lebih jernih daripada sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hidup dalam kabut, Anggara benar-benar merasa damai. Beberapa minggu kemudian, Anggara berdiri di tepi Danau Putrajaya. Senja sedang menurunkan tirainya, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air yang tenang. Angin lembut membawa aroma dedaunan basah, sementara bayangan langit berwarna jingga menari di wajahnya. Ia berdiri diam, menatap pria kecil di danau, dengan mata yang kini tidak hanya sehat, tetapi juga dipenuhi makna baru. Mata itu dulu hanya dipakai untuk membaca laporan keuangan, menghitung laba, dan menyortir angka-angka dingin di layar kaca. Kini, mata itu belajar melihat kehidupan dengan cara berbeda. Melihat jujur, melihat tulus, melihat dengan hati. Dengan jemari yang bergetar pelan, Anggara menulis sebuah catatan di ponselnya. Kata-kata mengalir seperti arus yang tak tertahan. Dunia ini tidak kekurangan cahaya. Yang kurang hanyalah kejujuran dalam menyalakan lentera. Terima kasih untuk sahabatku dan untuk negeri yang menyelamatkan mataku dari gelap yang dipaksakan. Setelah mengetik, ia berhenti sejenak. Air mata menggenang, bukan karena sakit, tetapi karena syukur yang dalam. Ia merasa hidupnya diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk melihat terang, kesempatan untuk tidak lagi menutup diri dari dunia, dan kesempatan untuk berbagi. Beberapa hari kemudian, rumah sakit Malaysia itu memberinya surat resmi. Surat itu singkat, namun bermakna besar. Di dalamnya tertulis jelas, tidak perlu operasi dan penyakit telah pulih sepenuhnya.
Anggara menatap kertas itu lama, lalu tersenyum kecil. Sehelai surat sederhana mampu membalikkan kisah hidup seseorang. Ia teringat, jika ia tak pergi ke Malaysia, mungkin sudah ada bekas sayatan di matanya. Mungkin ia sudah menanggung luka seumur hidup. Dan mungkin ia tak akan pernah tahu betapa indahnya cahaya senja di Putrajaya. Sementara itu, kabar dari tanah air sampai kepadanya. Sindikat medis yang nyaris menjeratnya kini tengah diselidiki aparat. Rekaman suara dokter, testimoni pasien lain, hingga data biaya palsu menjadi bukti kuat. Perlahan, tabir kelam mulai tersingkap. Ketika akhirnya kembali ke Jakarta, Anggara tidak lagi sama. Ia pulang bukan sebagai pengusaha kaya yang tertutup, melainkan sebagai seorang lelaki yang telah mengerti arti menyuarakan kebenaran. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan lembut. Dari balik jendela, ia menatap tanah kelahirannya. Ada getar di dadanya. Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya menyambut. Namun kali ini, ia melihat kota itu dengan mata baru. Mata yang lebih peka terhadap luka dan ketidakadilan yang tersembunyi. Ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dari pengalamannya sendiri, lahirlah tekad yang bulat. Ia akan membangun yayasan kesehatan mata gratis untuk rakyat kecil, terinspirasi dari pelayanan jujur dan penuh kasih sayang yang ia terima di Malaysia. Jika aku bisa diselamatkan dari kegelapan, maka aku juga harus menyalakan lentera untuk orang lain, batinnya. Yayasan itu mulai berdiri beberapa bulan kemudian. Gedung sederhana, namun penuh cahaya harapan. Dokter-dokter muda yang idealis bergabung, peralatan medis modern disumbangkan, dan pintu klinik selalu terbuka bagi siapapun yang membutuhkan. Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada vonis palsu, hanya pelayanan tulus. Kabar tentang yayasan itu cepat menyebar. Media mulai menyorot, masyarakat berbondong-bondong datang, dan nama Anggara perlahan keluar dari bayangan ketertutupan yang ia jaga rapat-rapat. Puncaknya terjadi ketika ia diwawancara dalam sebuah acara televisi. Lampu studio terang, kamera menyorot wajahnya, dan ribuan pasang mata menunggu ucapannya. Anggara duduk tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya, suaranya rendah, namun setiap kata menggema kuat. Mata saya pernah kabur, tapi sekarang saya melihat dengan jelas. Bukan hanya dunia, tapi juga siapa yang benar-benar peduli. Terima kasih Malaysia, kalian bukan hanya menyelamatkan penglihatan saya, tapi juga mengajarkan saya makna kemanusiaan. Kata-kata itu terekam, lalu menyebar luas. Video wawancaranya viral, ditonton jutaan orang. Banyak yang meneteskan air mata, banyak yang pula mulai mempertanyakan integritas pelayanan kesehatan di negeri sendiri. Dan di tengah semua sorotan itu, Anggara tetap berdiri rendah hati. Ia tahu perjalanan hidupnya baru dimulai. Matanya telah kembali terbuka, bukan sekedar untuk melihat cahaya, tapi untuk menyalakannya bagi orang lain. Senja di Putrajaya mungkin telah berlalu, tapi cahaya yang dipantulkannya akan terus hidup di dalam dirinya, selamanya.